Anakku meninggal pada usia 7 tahun. Saat pemakamannya, suamiku berteriak, "Kebodohanmu yang membunuh anak kita." Lalu 7 hari kemudian dia mencuri uangku sebesar 170 juta dan kabur melarikan diri. Suatu hari saat aku membersihkan kamar anakku yang sudah meninggal, aku menemukan sebuah brankas yang isinya membuatku histeris. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tanah itu berwarna merah pekat, basah oleh gerimis yang turun sejak pagi. Aroma melati bercampur dengan bau tanah yang baru digali, menempel lekat di udara pemakaman yang pengap. Kiara berdiri kaku di tepi liang lahat. Hijab hitam yang ia kenakan sudah lembab, menempel di pelipisnya. Pandangannya kosong, tertuju pada gundukan tanah yang perlahan meninggi, menimbun peti kayu kecil di dalamnya. Peti itu terlalu kecil. Di dalam sana ada Rafa, putranya. Satu-satunya. 7 tahun yang terasa begitu singkat. Kiara tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak 3 hari lalu, tepat saat ia menemukan tubuh mungil Rafa di lantai bawah, di kaki tangga. Terpeleset, kata dokter. Kecelakaan murni. Sekarang, yang tersisa hanyalah rasa kebas. Ia bisa mendengar suara samar-samar orang membacakan doa, suara isak tangis dari kerabat, dan desau angin di antara nisan-nisan. Di sebelahnya berdiri Arkan, suaminya. Pria itu dia membisu sejak di rumah sakit. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat. Tidak ada air mata di matanya, hanya ada semburat merah yang aneh. Kiara ingin meraih tangannya, mencari kekuatan, tapi aura dingin yang memancar dari Arkan membuatnya ragu. Amin. Suara doa penutup terdengar. Prosesi selesai. Satu persatu pelayat mulai menghampiri Kiara. Mereka menepuk bahunya, mengucapkan bela sungkawa. Yang tabah ya, Mbak Kiara. Rafa anak baik, dia pasti masuk surga. Kiara hanya mengangguk, seperti robot. Mulutnya terlalu kaku untuk mengucapkan terima kasih. Saat itulah Arkan bergerak. Pria itu, yang sedari tadi diam seperti patung, tiba-tiba maju 1 langkah. Matanya menatap lurus ke arah Kiara, nyalang dan penuh kebencian. Para pelayat yang hendak beranjak pergi, berhenti melangkah. Arkan, panggil Kiara lirih, melihat keanehan di wajah suaminya. Ini semua salahmu. Suara Arkan memekik, membelah keheningan pemakaman. Teriakan itu begitu keras, hingga membuat beberapa ibu-ibu terlonjak kaget. Kiara membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Arkan menunjuk lurus ke wajah Kiara dengan jari telunjuk yang gemetar. Urat-urat di lehernya menonjol. Kamu, istri macam apa kamu? Seharian di rumah tapi tidak bisa menjaga anak satu. Dunia Kiara runtuh. Lagi, kebodohanmu yang membunuh anak kita. Suara Arkan semakin tinggi. Kalau saja kamu becus jadi ibu, Rafa pasti masih hidup. Kamu pembunuh, Kiara. Kamu yang membunuh anakku. Hening. Total. Para pelayat terpaku. Tak seorang pun berani bergerak. Ini adalah aib yang dipertontonkan di depan umum. Kiara merasakan kakinya lemas. Tuduhan itu dilontarkan oleh suaminya sendiri, di atas pusara putra mereka yang masih basah. Rasanya lebih sakit daripada belati yang menancap di jantung. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa itu kecelakaan. Tapi suaranya hilang. Arkan, sudahlah, ini pemakaman. Seorang paman mencoba melerai. Tapi Arkan menepisnya. Dia harus tahu. Semua orang harus tahu. Saya hidup dengan perempuan bodoh yang membunuh anak saya sendiri. Kiara tidak sanggup lagi. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik yang mulai terdengar. Ia tidak peduli dengan tatapan iba bercampur penghakiman dari para pelayat. Yang ia tahu, pria yang ia cintai baru saja menghancurkan sisa-sisa hatinya. Pandangannya menggelap, dan ia jatuh terkulai di atas tanah merah yang basah, tepat di sisi makam Rafa. 7 hari berlalu sejak insiden di pemakaman itu. Rumah terasa seperti kuburan baru. Arkan tidak pernah tidur di kamar mereka lagi. Dia menempati kamar tamu di lantai bawah. Tidak ada percakapan. Hanya ada denting piring saat Arkan makan, jika dia kebetulan makan di rumah, atau suara pintu dibanting saat dia pergi dan pulang kerja. Kiara mencoba bicara, tapi Arkan selalu membuang muka. Di matanya, Kiara hanya melihat kebencian yang sama seperti di pemakaman. Kiara menghabiskan hari-harinya di kamar Rafa. Memeluk baju putranya, mencium bantalnya.
Duka itu masih mencekik. Tapi di atas duka, ada rasa bersalah yang ditanamkan paksa oleh Arkan. Benarkah ini salahnya? Harusnya ia ada di mana saat itu? Ia sedang di dapur, membuatkan Rafa puding coklat kesukaannya. Rafa bilang ingin bermain di kamarnya. Kiara hanya lengah 15 menit. Malam itu, setelah acara tahlilan hari ke-7 selesai, rumah kembali sepi. Para tamu sudah pulang. Kiara duduk sendirian di ruang tengah, menatap foto Rafa yang tersenyum lebar. Arkan bahkan tidak hadir di acara doa untuk putranya sendiri. Dia bilang ada urusan mendadak di kantor. Kiara merasa ada yang salah. Sangat salah. Perasaan tidak enak itu mendorongnya bangkit. Ia berjalan ke kamar tamu. Pintunya tidak dikunci. Ia membukanya perlahan. Kosong. Tempat tidurnya rapi. Arkan tidak ada di sana. Kiara beralih ke kamar utama mereka. Ia membuka lemari pakaian besar. Sisi miliknya masih utuh. Tapi sisi milik Arkan kosong. Semua kemeja kerjanya, kaos santainya, celana panjangnya hilang. Hanya tersisa beberapa gantungan baju kosong. Jantung Kiara mulai berdebar kencang. Tidak mungkin. Dia berlari ke meja kerja kecil di sudut kamar. Di sanalah mereka menyimpan brankas kecil. Brankas tempat mereka menyimpan tabungan darurat dan uang tunai untuk renovasi rumah yang mereka rencanakan. Uang itu berjumlah 170 juta rupiah. Brankas itu terbuka. Dan isinya kosong. Kiara terduduk lemas di lantai. Napasnya tercekat. Arkan telah pergi. Suaminya telah kabur. Dia tidak hanya meninggalkannya dalam duka yang paling dalam, tapi dia juga menuduhnya sebagai pembunuh. Dan sekarang, dia mencuri semua tabungan mereka. Tabungan yang sebagian besar adalah hasil kerja keras Kiara menerima pesanan kue sebelum ia memutuskan fokus mengurus Rafa. Kiara menatap nanar ke dinding yang kosong. Tuduhan di pemakaman itu bukan ungkapan duka seorang ayah. Itu adalah sebuah rencana. Arkan sengaja membuatnya tampak bersalah di depan semua orang. Supaya saat dia pergi, semua orang akan berpikir wajar jika Arkan meninggalkan istri yang telah membunuh anaknya. Kiara tidak menangis. Rasa kebas itu kembali, namun kali ini bercampur dengan amarah yang dingin. Dia ditinggalkan, difitnah, dan dirampok oleh suaminya sendiri. Sendirian. 3 minggu telah berlalu sejak Arkan melarikan diri. 3 minggu yang hampa. Polisi sudah dihubungi, tapi kasus ini berjalan lambat. Ini dianggap masalah rumah tangga. Seorang suami yang kabur membawa uang istri. Bukan prioritas. Kiara terpaksa mengurus semuanya sendirian. Duka atas kepergian Rafa masih menganga seperti luka terbuka. Namun, pengkhianatan Arkan memaksanya untuk tetap berdiri. Dia harus kuat, meski dia tidak tahu untuk apa. Rumah itu terasa terlalu besar dan sunyi. Kiara memutuskan, hari ini dia harus melakukannya. Dia harus membereskan kamar Rafa. Selama ini dia hanya masuk, menangis, lalu keluar. Tapi dia tidak bisa membiarkan kamar itu menjadi museum duka selamanya. Dia perlu bergerak maju, walau hanya selangkah. Dengan langkah berat, Kiara membuka pintu kamar bercat biru muda itu. Aroma Rafa masih samar-samar tercium di bantalnya. Mainan robot berserakan di karpet. Buku-buku cerita masih tersusun rapi di rak. Kiara menarik napas dalam. Hijab bergo yang ia pakai ia usap di sudut matanya yang mulai basah. Ibu kangen. Rafa, bisiknya pada udara yang kosong. Dia mulai dari lemari pakaian. Melipat baju-baju kecil itu satu persatu. Setiap lipatan adalah kenangan. Baju bola yang dipakai Rafa saat pertama kali mencetak gol. Koko putih yang dipakai saat Idul Fitri. Air mata Kiara kembali menetes, membasahi kain katun di tangannya. Dia harus berhenti sejenak, mengatur napasnya yang sesak. Setelah pakaian selesai dan dimasukkan ke dalam box, Kiara beralih ke area mainan. Di sudut kamar, ada sebuah kotak kayu besar berwarna coklat. Kotak itu bergambar peti harta karun bajak laut. Rafa sangat menyukainya. Disitulah Rafa menyimpan mainan-mainannya yang paling berharga. Kiara berjongkok, mencoba menggeser kotak berat itu ke tengah ruangan untuk disortir. Saat itulah ia melihatnya. Kotak itu digeser. Lantai kayu di bawahnya terlihat sedikit berbeda. Ada satu papan kayu parket yang warnanya sedikit lebih pudar dan potongannya tidak serapi yang lain. Kiara mengerutkan kening. Seingatnya, lantai ini mulus. Tangannya terulur, menyentuh papan kayu itu. Longgar. Dengan jantung yang mulai berdebar, Kiara menggunakan ujung jarinya untuk mencongkel papan kayu itu. Ternyata mudah. Papan itu terangkat, menampakkan sebuah rongga kecil di bawah lantai. Di dalam rongga itu,
Tergeletak sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah brankas besi kecil. Ukurannya hanya sekitar 30 cm. Kiara tertegun. Brankas? Di kamar Rafa? Untuk apa? Dilihat dari ukurannya, ini bukan mainan. Ini brankas dokumen sungguhan, dengan kipat numeri kecil di bagian depannya. Sejak kapan benda ini ada di sini? Jelas Arkan tidak tahu, atau dia pasti sudah mengambilnya. Apakah Rafa menyembunyikannya? Tapi Rafa baru berusia 7 tahun. Rasa penasaran mengalahkan kebingungannya. Kiara menarik brankas itu keluar. Debu menempel tipis di permukaannya. Dia mengamatinya. Brankas ini butuh kode 4 digit. Rafa. Apa kode yang mungkin dipakai oleh anak sekecil itu? Kiara mencoba tanggal lahir Rafa. Gagal. Lampu merah kecil berkedip. Dia mencoba tanggal lahir Arkan. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Kiara hampir menyerah. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini brankas lama milik penghuni rumah sebelumnya. Tapi letaknya yang tersembunyi, di kamar Rafa. Lalu Kiara teringat sesuatu. Sebuah percakapan ringan beberapa minggu sebelum Rafa meninggal. "Ibu, ulang tahun ibu tanggal berapa?" tanya Rafa tiba-tiba, sambil sibuk menggambar di tabletnya. Kan Rafa sudah tahu. "Tanggal 25 bulan 10, jawab Kiara sambil tersenyum. "Kenapa memang?" 2510, gumam Rafa pelan sambil terus menatap tabletnya. "Buat rahasia. Rahasia kita berdua." Kiara saat itu hanya tertawa, menganggapnya sebagai celoteh anak-anak. Tangannya gemetar. 2510. Dia menekan tombol di kipat brankas itu. 2510. Lampu hijau menyala. Terdengar bunyi, klik, pelan. Brankas itu terbuka. Napas Kiara tercekat di tenggorokan. Dia menatap isi brankas itu. Ini bukan mainan. Ini bukan rahasia anak-anak biasa. Di dalamnya ada 3 benda. Pertama, sebuah bilet giroban yang terlipat rapi. Kiara mengambilnya. Tangannya gemetar hebat saat membukanya. Matanya membelalak. Ini bukan cek biasa. Nilainya 2 miliar rupiah. Uang itu ditujukan untuk sebuah perusahaan yang namanya terasa asing, PT Mitra Jaya Logistik. Tapi tanda tangan di bagian bawah, Kiara mengenalnya. Itu tanda tangan fiktif yang sering dipakai Arkan untuk dokumen-dokumen internal yang tidak penting. Tapi kenapa ada di cek senilai 2 miliar? Benda kedua adalah 2 buah flash disk. Keduanya berwarna hitam polos, tanpa label. Kiara menyingkirkan cek dan flash disk itu. Matanya tertuju pada benda ketiga. Benda yang membuat hatinya paling berdebar. Secarik kertas merah. Kertas Asturo yang biasa dipakai Rafa untuk tugas kerajinan tangan. Kertas itu dilipat kecil. Dengan jari-jari yang kaku karena syok, Kiara membuka lipatan kertas itu. Di atasnya, ada tulisan tangan. Tulisan khas anak kelas 1 SD. Besar-besar, miring, dan sedikit tidak beraturan. Itu jelas tulisan tangan Rafa. Hanya ada satu kalimat di kertas itu. Kalimat yang mengubah duka Kiara menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. "Ibu, temukan kebenaran tentang ayah." Kiara jatuh terduduk. Cek 2 miliar. Flash disk. Dan sebuah pesan dari putranya yang sudah tiada. Dia menatap kalimat itu lagi. Kebenaran tentang ayah. Tuduhan Arkan di pemakaman kembali terngiang. "Kebodohanmu yang membunuh anak kita." Kiara syok. Lututnya gemetar. Ternyata, selama ini Arkan benar. Ada kebodohan yang terjadi. Tapi kebodohan itu bukan kelalaian Kiara menjaga Rafa. Kebodohan itu adalah ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh suaminya. Dan putranya yang baru berusia 7 tahun, entah bagaimana, mengetahuinya. Rafa tahu ayahnya jahat. Dan Rafa berusaha memberitahunya. Kiara terduduk kaku di lantai kamar Rafa. Udara di sekelilingnya terasa menipis, seolah ia tenggelam dalam air yang dingin. Di tangannya, 3 benda itu terasa lebih berat dari seluruh perabot di rumah ini. Cek 2 miliar. 2 flash disk. Dan catatan merah dari putranya. "Ibu, temukan kebenaran tentang ayah." Kebenaran apa? Apa yang lebih buruk dari seorang suami yang kabur dengan wanita lain dan mencuri semua uang tabungan? Apa yang lebih buruk dari seorang ayah yang menuduh istrinya membunuh anak mereka di depan umum? Kiara menatap 2 flash disk hitam itu. Rafa tidak mungkin memilikinya. Ini pasti milik Arkan. Putranya pasti telah mengambilnya dari ruang kerja Arkan.
Rafa pasti tahu Arkan sangat menginginkan benda ini. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di punggungnya. Tapi rasa takut itu kalah oleh sebuah desakan yang lebih kuat. Desakan untuk tahu. Desakan untuk mengerti apa yang coba disampaikan putranya dari balik kubur. Kiara bangkit. Langkahnya goyah. Ia tidak bisa menggunakan komputer di ruang kerja Arkan. Ia tidak berani menyentuh barang-barang pria itu lagi. Ia teringat laptop tuanya, laptop yang ia gunakan untuk bisnis kuenya dulu. Laptop itu tersimpan di gudang kecil di bawah tangga. Dengan tergesa, ia mengambil laptop itu. Berdebu, tapi masih berfungsi. Ia kembali ke kamar Rafa, mengunci pintunya. Ia tidak tahu kenapa, ia hanya merasa lebih aman di kamar ini, seolah arwah Rafa menjaganya. Laptop itu menyala dengan lambat. Suara kipasnya terdengar berisik di ruangan yang senyap. Jantung Kiara berdemuh keras, seolah memukul-mukul tulang rusuknya. Ia mengambil salah satu flash disk secara acak, yang pertama teraih oleh tangannya yang gemetar. Ia mencolokkannya ke port USB. Sebuah folder muncul di layar. Hanya ada satu file di dalamnya. Sebuah file audio, format MP3. Judul filenya sederhana, rekaman _penting. Kiara menarik napas dalam. Dia memasang earphone, tidak ingin ada suara yang bocor keluar kamar. Ia menekan tombol play. Terdengar suara kresek pelan, lalu hening sejenak. Lalu, suara itu terdengar. Suara yang ia kenal lebih baik dari suaranya sendiri. Suara Arkan. Tapi ini bukan Arkan yang ia kenal. Bukan Arkan yang lembut saat memanggilnya, bukan Arkan yang tertawa bersama Rafa. Ini adalah suara Arkan yang dingin, datar, dan penuh perhitungan. Sudah beres. Semua sudah aman, kata suara Arkan. Lalu terdengar suara wanita. Tertawa kecil, suara tawa yang manja dan melengking. Gimana, Mas? Aman? Yang 170 juta sudah di tangan? Jantung Kiara serasa diremas. 170 juta. Itu uang tabungan mereka. Suara Arkan tertawa. Tawa yang membuat Kiara mual. Itu baru uang jajan, sayang. Buat kamu beli tas yang kamu mau itu. Gampang. Yang kita incarkan yang 2 miliar. 2 miliar. Wanita itu mendesah. Pintar banget Mas Arkan. Aku makin cinta deh. Kapan kita cairkan? Aku udah nggak sabar pengen pindah dari negara ini. Udah muak aku di sini. Sabar, kata Arkan. Cek sialan itu hilang dari ruang kerjaku. Aku yakin si bocah itu yang ambil. Dia beberapa hari ini aneh, suka menguping. Tapi tenang, aku akan urus. Begitu cek itu kembali, dan urusan di rumah beres, kita langsung berangkat. Masalahmu kan ada 2, Mas, kata wanita itu lagi, nadanya berubah jadi lebih serius. Istrimu yang bodoh itu, sama anakmu yang sok pintar itu. Kiara membekap mulutnya. Air mata panas mengalir tanpa bisa ia cegah. Istri bodoh. Anak sok pintar. Jadi ini yang Arkan maksud di pemakaman. Kebodohanmu yang membunuh anak kita. Arkan tidak sedang menuduhnya lalai. Arkan sedang mengejeknya. Mengejek Kiara yang terlalu bodoh untuk melihat kebusukan suaminya. Istrimu gampang, jawab Arkan di rekaman itu. Tinggal kita buat dia terlihat bersalah atas kecelakaan anak itu. Nanti juga dia depresi. Dia nggak akan curiga apa-apa. Yang penting sekarang cari dulu cek itu. Anak itu pasti sembunyikan di suatu tempat. Kecelakaan anak itu. Mereka sudah merencanakannya? Dia jadi sekretarismu aja udah bertahun-tahun dia nggak curiga. Mas, emang dasarnya bodoh. Kikik si wanita. Sekretaris. Dunia Kiara berhenti berputar. Suara itu. Suara manja yang dibuat-buat itu. Kiara mengenalnya. Dia pernah mendengar suara itu puluhan kali di telepon, di acara kantor, bahkan di rumah ini. Nindya, sekretaris Arkan. Gadis muda yang selalu tampil sopan, berpenampilan modis, dan selalu memanggilnya, Mbak Kiara, dengan senyum yang kelewat manis. Nindya, yang di pemakaman Rafa, memeluknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Yang sabar ya, Mbak. Rafa pasti udah tenang di sana. Kiara merasakan amarah yang begitu pekat, hingga ia kesulitan bernapas. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi jahat untuk merampoknya, menghancurkan mentalnya, dan apa? Apa yang mereka maksud dengan kecelakaan anak itu? Apakah mereka sudah merencanakan kematian Rafa? Sudahlah. Suara Arkan kembali terdengar, memutus lamunan ngeri Kiara. Fokus.
170 juta sudah cukup untuk kita kabur sementara. Sisanya kita urus dari jauh kalau C itu tidak ketemu juga. Yang penting, lusa, setelah acara 7 harian, rencana kita jalankan. Rekaman itu berhenti. Kiara mencabut earphone dari telinganya. Sunyi. Kamar Rafa terasa terlalu sunyi. Dia baru saja mendengar rencana keji suaminya. Direkam dan disimpan oleh putranya sendiri. Rafa, anaknya yang baru berusia 7 tahun. Anak yang mereka sebut, sok pintar, itu, ternyata jauh lebih pintar dari mereka. Rafa mendengar rencana mereka. Rafa tahu ayahnya dan Nindya adalah penjahat. Rafa merekamnya. Dan Rafa mengambil cek 2 miliar itu. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk melindungi Kiara. Untuk menghentikan Arkan dan Nindya. Rafa, anaknya yang malang, mencoba berperang sendirian melawan 2 iblis itu. Kiara menatap flash disk kedua. Yang pertama berisi audio. Biasanya, yang kedua berisi sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang lebih jelas. Tangannya tidak lagi gemetar. Amarah telah membakar habis rasa takut dan sedihnya. Kini yang ada hanya satu keinginan. Keinginan untuk melihat kebenaran yang Rafa ingin tunjukkan. Seutuhnya. Tanpa sisa. Kiara tidak membuang waktu. Detik itu juga, dia mencabut flash disk pertama dan memasukkan yang kedua. Jantungnya berdebar, bukan lagi karena takut, tapi karena antisipasi yang menyakitkan. Dia tahu apapun yang akan dia lihat akan menghancurkannya. Tapi dia harus melihatnya. Dia berutang kebenaran ini pada Rafa. Layar laptop menampilkan isi flash disk kedua. Berbeda dari yang pertama, kali ini ada beberapa file video. 5 file. Nama filenya tidak beraturan. Video 01 MP4, video 02 MP4, video 03 MP4, video 04 MP4, dan satu file terakhir yang membuat napas Kiara tercekat, video _terakhir MP4. Sepertinya Rafa hanya menekan tombol rekam di tabletnya kapanpun dia punya kesempatan. Kiara membuka file pertama. Tanggalnya tercatat, 3 bulan lalu. Video itu bergoyang. Sudut pandangnya rendah, seolah direkam dari balik sesuatu. Kiara mengenali tempat itu. Ruang kerja Arkan di rumah mereka. Video itu tampaknya direkam dari balik rak buku kecil di sudut ruangan. Rafa pasti menyembunyikan tabletnya di sana. Video itu merekam Arkan yang sedang duduk di meja kerjanya. Lalu Nindya masuk. Dia tidak memakai seragam kantornya. Dia memakai gaun tidur tipis. Kiara terbelalak. Nindya ada di rumah mereka saat Kiara tidak ada. Video itu tanpa suara. Tapi pemandangannya sudah cukup jelas. Nindya duduk di pangkuan Arkan. Mereka berciuman. Mesra. Penuh gairah. Mual naik ke tenggorokan Kiara. Jadi ini sudah berlangsung lama. Di bawah atap rumahnya sendiri. Di ruangan tempat suaminya bekerja. Kiara menutup video pertama. Dia tidak sanggup melihatnya lebih lama. Dia membuka video kedua. Tanggalnya 2 bulan lalu. Kali ini direkam dari ruang keluarga. Tablet itu sepertinya disembunyikan di antara tumpukan bantal sofa. Arkan dan Nindya sedang duduk di sofa itu. Sofa tempat Kiara dan Rafa biasa menonton kartun. Kali ini ada suaranya. Mereka sedang tertawa, melihat layar laptop. Perusahaan bodoh, kata Arkan. Aku bisa keluarkan uang miliaran dari mereka, dan tidak ada yang tahu. PT. Mitra Jaya Logistik ini adalah kunci kita, sayang. Kamu memang jenius, Mas, puji Nindya. Cepat, ajari aku cara memalsukan tanda tangannya. Biar aku bisa bantu. Kiara mematung. PT. Mitra Jaya Logistik. Itu nama perusahaan yang tertera di cek 2 miliar. Jadi itu perusahaan fiktif. Perusahaan cangkang yang dibuat Arkan untuk mencuci uang. Kiara menutup video kedua. Dia sudah melihat cukup. Perselingkuhan. Korupsi. Penggelapan uang. Dia melewati video ketiga dan keempat, yang isinya kurang lebih sama. Rekaman Arkan sedang menelepon dengan marah, mencari-cari dokumen. Rekaman Nindya yang menyelinap masuk rumah saat Kiara sedang pergi berbelanja. Lalu, jarinya berhenti di file terakhir. Video _terakhir MP4. Tanggalnya. Hari itu. Hari Rafa meninggal. Kiara merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Tangannya sedingin es. Dia menekan tombol, play. Video ini berbeda. Sudut pandangnya dari atas. Kiara langsung mengenali tempatnya. Di pagar pembatas lantai 2, menghadap langsung ke area tangga utama. Rafa pasti menyembunyikan tabletnya di antara pot-pot tanaman hias buatan yang Kiara letakkan di sana. Awalnya video itu hanya menampilkan tangga yang kosong. Lalu terdengar suara.
Suara Kiara sendiri, dari kejauhan. Dari dapur di lantai bawah. Rafa, mainnya sudah dulu ya. Ayo turun, puding coklat kesukaanmu sudah jadi. Kiara di depan laptop terisak. Dia ingat betul momen itu. 5 menit sebelum dunianya hancur. Lalu di video itu, Arkan muncul di lantai atas. Dia baru keluar dari kamar tidur utama. Wajahnya tegang dan marah. Dia tampak sedang berbicara di telepon, tapi suaranya pelan. Aku tidak peduli, bisik Arkan di telepon, Cek itu pasti ada di rumah ini. Anak itu ya, aku curiga padanya. Dia terlalu banyak tahu. Kamu urus Nindya, pastikan dia siap. Aku akan bereskan urusan di sini. Arkan menutup telepon. Wajahnya menyeratkan kekalutan. Saat itulah, Rafa muncul di rekaman. Dia keluar dari kamarnya, mungkin hendak turun ke bawah untuk mengambil puding buatannya. Rafa berjalan ceria, tidak menyadari ayahnya sedang berdiri di sana dengan wajah membunuh. Arkan melihat Rafa. Matanya menyipit. Rafa, panggil Arkan. Suaranya berat dan tidak ramah. Rafa berhenti. Iya, ayah. Kemari kamu. Arkan berjalan cepat menghampiri Rafa, tepat di ujung tangga. Kamu ambil apa dari ruang kerja ayah? Rafa tampak bingung dan takut. Rafa nggak ambil apa-apa, ayah. Jangan bohong, bentak Arkan. Kembalikan cek itu. Dan hapus semua rekaman di tabletmu. Rafa mundur selangkah. Rekaman apa? Rafa nggak ngerti. Kamu pikir ayah bodoh? Arkan menerjang ke depan. Dia mencengkeram lengan kecil Rafa. Kamu sudah berani ikut campur urusan ayah. Hah? Kamu sama saja seperti ibumu. Bodoh. Lepas, ayah. Sakit, jerit Rafa. Rafa mencoba melepaskan diri. Lalu itu terjadi. Begitu cepat, tapi terekam dengan jelas oleh kamera tablet. Arkan, dalam kemarahannya, mendorong Rafa. Bukan dorongan pelan. Dorongan keras di dada. Kiara melihat putranya sendiri kehilangan keseimbangan di tepi tangga. Mata Rafa terbelalak menatap ayahnya. Ada ekspresi kaget, takut, dan tidak percaya di wajah mungil itu. Lalu dia jatuh. Tubuh kecil itu terguling di udara, sebelum menghantam lantai keramik di bawah dengan suara, gedebuk, yang tumpul dan mengerikan. Lalu hening. Kiara di depan laptop menjerit. Jeritan tertahan yang merobek tenggorokannya. Dia membekap mulutnya sendiri, tapi air mata dan suara lolongan itu tidak bisa berhenti. Tapi bagian terburuknya belum selesai. Di video itu, Arkan tidak panik. Dia tidak berteriak. Dia tidak berlari ke bawah untuk menolong putranya. Arkan berdiri kaku di tepi tangga. Dia menjulurkan lehernya, menatap ke bawah. Menatap tubuh Rafa yang tergeletak diam dalam posisi yang tidak wajar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Wajah Arkan di rekaman itu, dingin. Dia tidak ngeri. Dia tidak sedih. Dia lega. Wajahnya seolah baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sulit. Dia memastikan. Dia sedang memastikan anaknya benar-benar tidak bergerak. Setelah 5 detik yang terasa seperti keabadian, Arkan menarik napas panjang. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ekspresi dingin itu hilang, digantikan oleh topeng panik dan ngeri yang dibuat-buat. Lalu dia berteriak. Kiara, tolong. Rafa jatuh dari tangga. Cepat. Video itu terus merekam. Merekam suara langkah kaki Kiara yang berlari dari dapur, lalu jeritan histeris Kiara saat melihat tubuh putranya. Kiara tidak sanggup lagi. Dia menekan tombol, stop. Dia ambruk di lantai kamar Rafa. Dia muntah. Isi perutnya keluar begitu saja. Tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan kelalaian. Itu pembunuhan. Suaminya, ayah dari anaknya, telah membunuh putra mereka sendiri dengan darah dingin. Mendorongnya dari tangga, lalu membiarkannya mati selama 5 detik, sebelum akhirnya memulai sandiwara. Kebodohanmu yang membunuh anak kita. Tuduhan Arkan di pemakaman itu kembali terngiang. Kalimat itu adalah sebuah ejekan. Sebuah pernyataan kemenangan. Arkan sedang berkata, kamu bodoh, Kiara. Aku membunuh anak kita di depan hidungmu, dan kamu tidak tahu apa-apa. Duka Kiara atas kematian Rafa kini bercampur dengan rasa ngeri yang tak terperikan. Tapi di bawah semua itu, sesuatu yang baru lahir. Sesuatu yang gelap, dingin, dan sangat kuat. Duka dan air matanya mengering. Yang tersisa hanyalah bara api. Arkan telah mengambil putranya. Arkan telah mengambil martabatnya. Arkan telah mengambil uangnya.
Arkan tidak akan mengambil keadilan untuk Rafa. Kiara mengusap air matanya dengan kasar. Dia menatap layar laptop. Dia menyimpan rekaman itu. Dia berjanji pada arwah putranya. Ayahmu akan membayarnya, nak. Ibu janji. Kiara tidak tahu berapa lama ia tergeletak di lantai kamar Rafa. Sejam. 2 jam. Mungkin semalaman. Tubuhnya menolak untuk bergerak. Setiap sendinya terasa seperti dicabuti paksa. Perutnya kosong, tenggorokannya perih, dan kepalanya berdenyut hebat. Jeritan Rafa, suara tumpul tubuhnya menghantam lantai, dan keheningan 5 detik yang mengerikan itu, semua terputar berulang-ulang di benaknya seperti kaset rusak. Dunianya tidak lagi abu-abu karena duka. Dunianya kini hitam pekat oleh kebencian. Arkan, suaminya. Pria yang dulu ia cintai. Pria yang ia kira adalah ayah yang baik. Pria itu telah merencanakan semuanya. Perselingkuhan menjijikan dengan Nindya di rumah mereka sendiri. Rencana mencuri uang perusahaan senilai 2 miliar. Dan puncaknya, pembunuhan berdarah dingin terhadap putra mereka sendiri. Rafa, anaknya, mati bukan karena kecelakaan. Dia mati karena dia anak yang terlalu pintar. Dia mati karena dia tahu kebusukan ayahnya. Kiara memejamkan mata. Air mata yang keluar kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata amarah. Amarah seorang ibu yang anaknya direnggut dengan cara paling keji. Istri bodoh. Ejekan Nindya dan Arkan di rekaman itu kembali terngiang. Bertahun-tahun Kiara menjadi istri yang patuh. Istri yang mengurus rumah tangga dengan sempurna, agar suaminya bisa fokus bekerja. Istri yang percaya penuh. Istri yang, ya, bodoh. Cukup bodoh untuk tidak melihat iblis yang tidur seranjang dengannya setiap malam. Cukup. Kiara merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Retakan yang disebabkan oleh duka kini terisi oleh baja yang dingin. Dia bangkit perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi tatapan matanya sudah berbeda. Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya, membersihkan sisa muntahan di bajunya. Dia menatap cermin. Wajah di pantulan itu pucat. Matanya bengkak. Tapi di dalam bola mata itu, ada api. Rafa, bisiknya pada pantulan cermin. Putra ibu yang pemberani. Rafa tidak meninggalkan bukti-bukti itu agar Kiara menangis seumur hidup. Rafa, di usianya yang baru 7 tahun, telah melakukan penyelidikan. Dia mengorbankan nyawanya untuk memberikan senjata kepada ibunya. Ibu, temukan kebenaran tentang ayah. Pesan itu bukan permintaan. Itu adalah sebuah perintah. Sebuah warisan. Kiara kembali ke kamar Rafa. Hatinya tidak lagi hancur saat melihat mainan putranya. Dia kini melihatnya sebagai medan perang yang ditinggalkan oleh seorang pahlawan kecil. Dia mengambil laptopnya. Dengan tangan yang kini mantap, dia menyalin semua isi dari kedua flash disk itu ke dalam laptopnya. Lalu, dia menyalinnya lagi ke layanan penyimpanan awan, cloud, yang ia miliki, menggunakan akun email rahasia yang ia buat untuk berjaga-jaga. Setelah itu, dia mengamankan kedua flash disk asli, cek 2 miliar, dan catatan merah Rafa. Dia membungkusnya rapat-rapat dalam kantong plastik kedap udara. Dia tidak akan menyimpannya di rumah ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Rumah ini sudah tidak aman. Arkan mungkin saja kembali. Bukan untuknya, tapi untuk cek 2 miliar itu. Arkan dan Nindya pasti sekarang panik. Mereka kabur dengan 170 juta, tapi itu hanya uang kecil. Hadiah utama mereka, cek 2 miliar itu, masih ada di tangan Kiara. Mereka pasti mengira cek itu hilang. Mereka tidak tahu Kiara yang memegangnya. Kiara memakai hijabnya. Bukan hijab hitam tanda berkabung. Dia memilih hijab berwarna biru tua. Warna yang tegas. Dia merapikan pakaiannya. Dia harus keluar dari rumah ini. Dia pergi ke bank. Dia menyewa sebuah brankas penyimpanan, safe deposit box, atas namanya sendiri. Di ruangan besi yang dingin dan senyap itu, dia memasukkan barang-barangnya. Cek 2 miliar. 2 flash disk asli. Dan catatan merah Rafa. Hanya dia yang bisa membukanya. Saat dia melangkah keluar dari bank, matahari terasa menyengat. Tapi Kiara merasa dingin. Dia teringat Nindya. Wajahnya yang cantik tapi palsu. Tangisnya yang dibuat-buat di pemakaman. Ejekannya di rekaman audio. Harusnya kamu mati bersamanya, teriak Arkan di ruang sidang dalam bayangan Kiara. Tidak. Yang akan hancur adalah mereka. Kiara tidak akan menggunakan uang haram 2 miliar itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak sudi. Tapi dia akan menggunakannya sebagai umpan. Umpan untuk menjerat tikus-tikus kotor itu. Arkan dan Nindya menyebutnya bodoh. Mereka akan segera tahu,
Tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang ibu, bodoh, yang telah kehilangan segalanya. Kiara mengeluarkan ponselnya. Dia tidak akan menelepon polisi. Belum. Kasus ini terlalu rumit. Polisi mungkin akan menganggap ini hanya pertengkaran rumah tangga yang berakhir tragis. Video itu mungkin akan diperdebatkan. Arkan bisa saja berkilah itu kecelakaan, bahwa dia hanya refleks mendorong saat berebut tablet. Tidak. Dia butuh lebih dari sekadar polisi. Dia butuh seseorang yang bisa merangkai semua ini, menjadi jerat yang tidak bisa ditembus. Dia butuh seseorang yang bisa memastikan Arkan dan Nindya tidak akan pernah melihat matahari lagi sebagai orang bebas. Dia membuka mesin pencari di ponselnya. Dia mengetik, pengacara kriminal dan korporat terbaik di kota ini. Duka Kiara telah selesai. Misinya baru saja dimulai. Kantor hukum itu terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit yang berkilau di pusat kota. Semuanya terbuat dari kaca, baja, dan marmer yang dipoles mengkilap. Saat Kiara melangkah keluar dari lift, dia merasa seperti ikan kecil yang salah masuk ke akuarium hiu. Dia, dengan gamis sederhana dan hijab biru tuanya, tampak sangat kontras dengan para eksekutif yang lalu lalang dalam setelan mahal. Dia ada di sana untuk bertemu Fajar Nugroho, nama yang muncul di urutan teratas dalam pencariannya. Spesialis kasus penipuan korporat, pencucian uang, dan pembunuhan. Reputasinya, mahal, dingin, dan tidak pernah kalah. Kiara duduk di ruang tunggu yang mewah. Dia tidak gugup. Dia hanya fokus. Dia memutar ulang rencananya dalam hati. Ibu Kiara, panggil seorang sekretaris. Kiara bangkit dan mengikuti sekretaris itu ke sebuah ruangan sudut yang luas. Pemandangan kota terbentang di balik jendela kaca raksasa. Fajar Nugroho sedang berdiri membelakanginya, menatap keluar jendela. Dia berbalik. Pria itu berusia akhir 40-an, tatapannya tajam, dan setelan jasnya tampak sangat mahal. Silakan duduk, Ibu Kiara, katanya tanpa senyum. Suaranya berat dan penuh wibawa. Sekretaris saya bilang, ini mendesak. Kiara duduk. Dia tidak membuang waktu. Nama saya Kiara. 3 minggu lalu, anak saya, Rafa, meninggal dunia. Usianya 7 tahun. Suami saya, Arkan, menuduh saya di pemakaman sebagai penyebab kematian anak saya. Fajar mendengarkan, ekspresinya tidak berubah. Dia mungkin mengira ini hanya kasus perceraian biasa yang penuh drama. 7 hari setelah pemakaman, suami saya kabur. Dia membawa semua uang tabungan kami, 170 juta rupiah, lanjut Kiara. Fajar sedikit mengangkat alisnya. Ini kasus pencurian dalam rumah tangga. Anda seharusnya ke polisi, Ibu. Saya sudah, jawab Kiara tenang, tapi mereka lambat. Dan itu bukan inti masalahnya. Suami saya kabur dengan sekretarisnya, Nindya. Kiara membuka tasnya. Dia tidak membawa barang bukti asli. Dia cukup pintar untuk itu. Dia mengeluarkan sebuah laptop tua dan sebuah amplop coklat. Suami saya, Arkan, adalah direktur keuangan di perusahaannya. Dia berencana mencuri lebih banyak uang. Ini, Kiara meletakkan selembar salinan berwarna di atas meja Fajar. Salinan biliet giro senilai 2 miliar rupiah. Diterbitkan untuk perusahaan fiktif bernama PT Mitra Jaya Logistik. Mata Fajar yang tadinya santai, kini menajam. Dia mengambil salinan itu, mempelajarinya dengan saksama. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Uang ini yang mereka incar, kata Kiara. Tapi mereka tidak bisa mencairkannya. Karena cek aslinya ada pada saya. Anak saya yang mengambilnya dari ruang kerja ayahnya. Fajar bersandar di kursinya. Menarik. Jadi ini kasus penggelapan dana. Dan Anda memiliki alat tawar? Saya punya lebih dari itu. Kiara menyalakan laptopnya. Anak saya tahu ayahnya jahat. Dia merekam mereka. Kiara memutar file audio pertama. Rekaman Arkan dan Nindya. Fajar mendengarkan dengan saksama. Ruangan itu sunyi, hanya terisi oleh suara tawa manja Nindya dan suara dingin Arkan yang merencanakan pelarian mereka. Saat bagian, istri bodoh, dan anak sok pintar, terputar, Fajar melihat ke arah Kiara. Wajah wanita itu tetap tenang, seperti baja. Mereka merencanakan ini, kata Fajar, lebih pada dirinya sendiri. Ini konspirasi. Bukti audio ini kuat untuk menjerat Nindya sebagai kaki tangan. Masih ada lagi, kata Kiara. Jantungnya mulai berdebar, tapi dia menahannya. Mereka bilang, mereka akan membuat saya terlihat bersalah atas kecelakaan anak saya. Fajar mengerutkan kening. Apa maksud Anda?
Kiara menatap lurus ke mata pengacara itu. Kematian Rafa bukan kecelakaan. Dia membuka file video terakhir. Video_MP. Dia memutar video itu. Fajar melihatnya dengan konsentrasi penuh. Dia melihat Arkan yang marah. Perdebatan kecil. Lalu dorongan itu. Dia melihat Rafa jatuh. Dan yang terpenting, dia melihat 5 detik keheningan itu. Fajar melihat Arkan berdiri diam di puncak tangga, menatap ke bawah. Memastikan putranya tidak bergerak. Sebelum akhirnya dia memakai topeng duka dan berteriak memanggil istrinya. Fajar memundurkan video itu. Dia memutarnya lagi. Kali ini dalam gerak lambat. Fokus pada ekspresi Arkan. Setelah video selesai, Fajar menutup laptop itu perlahan. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Matanya menatap Kiara dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tatapan pada klien, tapi tatapan penuh hormat. "Ibu Kiara," katanya pelan, suaranya kini tidak lagi dingin, tapi penuh amarah yang terkendali. "Anak Anda, dia adalah saksi yang luar biasa. Dan Anda..." "Saya mau mereka dihukum," potong Kiara. Suaranya datar. "Saya tidak peduli biayanya. Saya mau Arkan dan India membayar untuk setiap detik penderitaan anak saya. Saya mau mereka membusuk di penjara." Fajar mengangguk. Dia berdiri, berjalan ke mejanya, dan menekan tombol interkom. "Rina, batalkan semua janji saya sore ini. Kita punya pekerjaan besar." Dia kembali menatap Kiara. "Kita tidak bisa serang semua sekaligus. Kita harus pintar. Arkan itu licik. Dia akan memakai pengacara terbaik. Dia akan bilang itu kecelakaan." "Jadi apa rencana Anda?" tanya Kiara. "Kita gunakan keserakahan mereka," kata Fajar. "Kita serang mereka dari sisi penggelapan dana dulu. Itu bukti yang paling jelas dan tidak terbantahkan. Cek itu, dan rekaman audio itu, sudah cukup untuk membuat perusahaan Arkan dan polisi bergerak." Fajar mulai berjalan mondar-mandir. "Saya akan hubungi Dewan Direksi Perusahaan Arkan. Mereka adalah korban. Biarkan mereka yang membuat laporan polisi resmi atas penggelapan dana 2 miliar. Ini akan membuat status Arkan dan Nindya berubah dari pasangan kabur menjadi buronan korporat." "Lalu video pembunuhan itu?" tanya Kiara. "Kita simpan," kata Fajar. "Itu adalah kartu as kita. Kita akan gunakan itu di pengadilan, di saat mereka paling tidak menduganya. Di saat Arkan mencoba berakting sebagai ayah yang berduka di depan hakim. Saat itulah kita hancurkan dia." Kiara mengangguk. Dia mengerti. Ini adalah perang, dan dia baru saja merekrut jenderalnya. Fajar mengambil teleponnya. "Saya akan mulai bekerja. Saya akan hubungi kolega saya di kepolisian bagian kejahatan kerah putih. Kita harus tahu di mana mereka sekarang." Saat Kiara berjalan keluar dari kantor Fajar, hari sudah sore. Dia merasa lelah, tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, dia tidak merasa hampa. Dia merasa punya tujuan. Malam itu, saat Kiara sedang mencoba memakan sepotong roti, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Ibu Kiara? Ini saya, Fajar. Ada kabar cepat." Jantung Kiara berhenti. "Ya, Pak." "Sesuai dugaan kita," kata Fajar. "Keserakahan mereka adalah kejatuhan mereka. Arkan dan Nindya baru saja ditahan. Mereka tertahan di bandara saat mencoba kabur ke luar negeri. Kartu kredit perusahaan yang dipakai Nindya untuk membeli tiket kelas 1 menyalakan alarm di sistem bank." Kiara memejamkan mata. "Tertangkap. Uang 170 juta mereka pasti sudah menipis," lanjut Fajar. "Mereka panik karena tidak bisa mencairkan yang 2 miliar. Mereka mencoba kabur. Dan sekarang, mereka ada di tangan kita." Kiara meremas roti di tangannya. Ini baru permulaan. Perang baru saja dimulai. Malam itu, Kiara baru saja selesai memaksakan diri memakan 3 suap nasi. Itu adalah makanan pertamanya dalam 24 jam. Ponselnya, yang selalu ia letakkan di sisinya, bergetar. Nama Fajar Nugroho muncul di layar. Jantungnya berdetak 1 kali, keras. Ia segera mengangkatnya. "Ibu Kiara," sapa suara berat Fajar di seberang. Tidak ada basa-basi. "Iya, Pak Fajar. Ada apa?" Suara Kiara sendiri terdengar serak, tapi mantap. "Mereka tertangkap." Kiara memejamkan mata. Napas yang tidak ia sadari ia tahan, akhirnya terembus perlahan. "Di mana?" "Bandara Soekarno-Hatta. Sore tadi, mereka mencoba kabur ke Singapura dengan penerbangan kelas 1. Suara Fajar terdengar datar, profesional,
namun ada nada kepuasan yang tipis. Sesuai dugaan kita. Keserakahan mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Nindya menggunakan kartu kredit korporat yang terhubung dengan perusahaan Arkan untuk membeli tiket. Bodoh sekali. Alarm di bank langsung berbunyi dan terhubung dengan laporan yang baru saja dibuat oleh Dewan Direksi perusahaan Arkan pagi tadi. Laporan yang didasari oleh salinan cek 2 miliar dan rekaman audio yang diserahkan Kiara. Lalu sekarang mereka di mana? Tanya Kiara. Tim dari Bareskrim Mabes Polri, Unit Kejahatan Kerah Putih, sudah menjemput mereka. Ini bukan lagi urusan polsek setempat, Ibu. Ini penipuan korporat skala besar. Mereka sedang dalam perjalanan ke markas besar untuk diinterogasi. Mereka tidak akan bisa pulang malam ini. Atau malam-malam berikutnya, jelas fajar. Kiara tidak merasakan kebahagiaan. Dia tidak merasakan kelegaan. Yang ia rasakan hanyalah satu hal, ini baru langkah pertama. Papan catur baru saja diatur. Pion-pion musuh baru saja tertangkap. Raja dan ratu mereka masih merasa angkuh. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Kiara. Tidak ada, jawab Fajar tegas. Anda tetap di rumah. Kunci pintu. Jangan bicara pada siapapun. Biarkan saya dan tim saya yang bekerja. Polisi akan fokus pada kasus penggelapan dana dan pencucian uang terlebih dahulu. Biarkan mereka menguliti Arkan dan Nindya soal uang. Semakin mereka terpojok karena kasus uang, semakin mudah kita menjerat mereka nanti dengan kasus yang lebih berat. Kasus pembunuhan Rafa. Kiara mengerti. Baik, Pak. Saya percaya pada Anda. Kiara menutup telepon. Dia tidak kembali ke makanannya. Dia berjalan ke kamar Rafa. Dia duduk di tepi ranjang kecil putranya. Dia tidak menangis. Dia hanya duduk diam dalam kegelapan, memegang sebuah mobil mainan kecil yang tergeletak di lantai. Perang telah dimulai. Dan dia akan menunggunya sampai selesai. Di tempat lain, di ruangan yang dingin dan ber-AC di markas besar kepolisian, suasananya jauh dari kata tenang. Arkan dan Nindya ditempatkan di dua ruang interogasi terpisah. Di ruang A, Arkan duduk bersandar di kursi besi. Wajahnya masih berusaha menampilkan ketenangan. Dia sudah menghubungi pengacara termahal yang bisa ia ingat namanya. Dia yakin ini hanya kesalahpahaman besar. Saya tidak mengerti, katanya pada dua orang penyidik yang duduk di depannya. Saya ini sedang berduka. Anak saya baru saja meninggal. Saya berniat membawa sekretaris saya ke Singapura untuk pertemuan darurat dengan investor, mewakili saya. Saya terlalu berduka untuk pergi. Penyidik yang lebih tua, seorang pria berkumis tebal bernama Inspektur Rahmat, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Membawa sekretaris Anda dengan tiket kelas 1, menggunakan kartu kredit perusahaan yang sudah dibekukan, dan memesan tiket satu arah. Arkan terdiam sejenak. Itu pasti kesalahan administrasi. Nindya yang mengurusnya. Saya tidak tahu menahu. Inspektur Rahmat tersenyum tipis. Nindya? Jadi Anda mau menyalahkan sekretaris Anda? Arkan sadar dia salah bicara. Bukan begitu. Maksud saya. Pintu terbuka. Pengacara Arkan, seorang pria perlente dengan jam tangan berkilau, masuk. Saya pengacara Arkan. Klien saya tidak akan bicara apa-apa lagi tanpa kehadiran saya. Inspektur Rahmat mengangguk. Silakan. Tapi surat penahanan sudah kami terbitkan. Atas laporan penggelapan dana dan pencucian uang dari perusahaan Anda sendiri. Senilai 2 miliar rupiah. Mata Arkan membelalak. 2 miliar? Lelucon apa ini? Itu proyek yang sedang berjalan. Proyek ke PT Mitra Jaya Logistik, tanya Inspektur Rahmat. Perusahaan yang alamatnya kami cek ternyata adalah ruko kosong? Perusahaan yang baru didaftarkan 3 bulan lalu atas nama sepupu Anda? Arkan pucat. Pengacaranya menatapnya dengan tajam. Di ruang B, Nindya tidak setenang Arkan. Dia menangis. Maskaranya luntur. Dia tidak punya pengacara mahal. Dia hanya seorang sekretaris yang terjerat cinta buta dan janji kemewahan. Seorang pengacara umum yang ditunjuk negara duduk di sebelahnya, tampak lelah. Saya tidak tahu apa-apa, isak Nindya. Saya hanya mengikuti perintah Pak Arkan. Dia atasan saya. Penyidik di depan Nindya, seorang poluan muda yang tegas, meletakkan setumpuk dokumen. Mengikuti perintah untuk membuat perusahaan fiktif? Mengikuti perintah untuk memalsukan dokumen tender? Mengikuti perintah untuk kabur ke luar negeri? Saya tidak tahu itu fiktif, pekik Nindya. Saya pikir itu proyek rahasia. Pak Arkan bilang ini untuk masa depan kami. Dia bilang kami akan menikah.
Polwan itu menghela napas. Nindya, Anda tahu berapa uang yang Anda dan Arkan bawa kabur? 170 juta rupiah. Uang tunai. Itu uang siapa? Itu uang Pak Arkan. Bukan. Itu uang istrinya. Kiara. Anda tahu, wanita yang suaminya Anda rebut. Nindya semakin terisak. Dia tahu dia sudah tamat. Kabar penangkapan Arkan dan Nindya menyebar seperti api di kalangan internal perusahaan. Dewan direksi, yang marah karena hampir kecolongan 2 miliar, memberikan tekanan penuh pada kepolisian. Fajar bekerja di balik layar. Dia mengatur pertemuan antara Kiara dan tim psikolog, mempersiapkannya untuk kemungkinan persidangan. Dia juga secara hukum mewakili Kiara dalam gugatan perceraian dan hak asuh, yang kini berubah menjadi gugatan atas penipuan dan pencurian. 2 hari kemudian, pengacara Arkan bertemu dengan kliennya di ruang tahanan. Wajahnya muram. Gawat, Arkan, katanya. Mereka punya buktinya. Alur transaksi ke PT Mitra Jaya Logistik itu sangat jelas. Mereka sudah membekukan rekening fiktif itu. Arkan mencengkeram jeruji sel. Uang 170 juta itu. Pakai uang itu untuk jaminan. Apapun. Pengacaranya menggeleng. Uang 170 juta itu sudah habis. Terpakai untuk menyewa jet pribadi yang gagal, membayar hutang-hutang Nindya, dan menyogok orang di bandara. Uang itu ludes. Arkan terbelalak. Habis? Lalu yang 2 miliar? Desak Arkan. Kita harus cairkan itu. Ceknya. Cek itu ada di ruang kerjaku. Pasti masih di sana. Pengacaranya menatapnya dengan aneh. Arkan. Itu masalah utamanya. Polisi menggeledah rumahmu. Mereka menggeledah ruang kerjamu. Cek 2 miliar itu, tidak ada. Cek itu hilang. Dunia Arkan serasa runtuh. Uang 170 juta habis. Uang 2 miliar yang ia andalkan untuk pelarian hilang. Dia tertangkap. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Kiara. Desisnya. Pasti perempuan bodoh itu. Dia pasti yang mengambilnya. Arkan tidak sadar, di sel terpisah, Nindya sedang gemetar ketakutan. Dia sendirian. Arkan tidak menemuinya. Pengacaranya bilang situasinya sangat buruk. Dia menangis, bukan karena cinta, tapi karena takut. Takut akan puluhan tahun hidup di balik jeruji. 5 hari berlalu di dalam sel tahanan yang dingin dan berbau pesing. Bagi Nindya, itu terasa seperti 5 tahun. Kemewahan, janji pernikahan di luar negeri, dan tas-tas mahal terasa seperti mimpi yang jauh. Realitasnya adalah baju tahanan berwarna oranye yang kasar dan tatapan dingin dari tahanan lain. Arkan, pria yang ia puja, tidak bisa ia temui. Mereka ditahan di blok terpisah. Pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Pak Danang yang ditunjuk negara, mengunjunginya setiap hari dengan berita yang semakin buruk. Mereka punya semuanya. Nindya, kata Pak Danang di ruang kunjungan yang sempit. Rekening koran, bukti transfer, akta perusahaan fiktif. Mereka akan menuntutmu dengan pasal berlapis. Pencucian uang, penggelapan dana, pemalsuan dokumen. Jaksa menuntut hukuman maksimal. 20 tahun. 20 tahun? Nindya merasa napasnya hilang. Tidak. Itu tidak adil. Itu semua ide Arkan. Saya hanya mencintainya. Saya hanya membantunya. Pak Danang memijat pelipisnya. Nindya, di mata hukum, hanya membantu, itu namanya kaki tangan. Dan Arkan pengacaranya jauh lebih lihai. Mereka sudah mulai membangun narasi. Narasi apa? Tanya Nindya, matanya memerah karena takut. Narasi bahwa Arkan adalah seorang suami yang berduka. Pikirannya kalut setelah kematian putranya. Dan sekretarisnya yang ambisius, Pak Danang menunjuk Nindya, memanfaatkan situasi itu. Menggodanya, mengurus semua dokumen, kotor, di belakangnya, dan meyakinkannya untuk kabur. Mereka akan melukiskanmu sebagai dalang kejahatan ini. Dan Arkan sebagai korban yang patah hati. Mulut Nindya terbuka. Tapi itu bohong. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang bilang Kiara bodoh. Dia yang... Buktikan, potong Pak Danang. Itu kata-katamu melawan kata-kata seorang direktur yang kaya raya. Tebak siapa yang akan lebih dipercaya pengadilan. Nindya ambruk di kursinya. Dia akan dikorbankan. Arkan, pria yang berjanji akan memberinya dunia, akan melemparkannya ke tumpukan sampah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Rasa cinta yang dulu ia rasakan, kini menguap, digantikan rasa benci dan takut yang luar biasa.
Sementara itu, di kantor hukumnya yang mewah, Fajar Nugroho sedang menyusun langkah berikutnya. Dia tahu Arkan akan menyalahkan Nindya. Itu adalah langkah standar bagi pelaku kejahatan kerah putih yang narsisistik. Dan dia akan menggunakan itu sebagai senjatanya. Waktunya memecah belah mereka, kata Fajar pada dirinya sendiri. Dia menghubungi Pak Danang, pengacara Nindya. Dia tidak bisa bertemu langsung, itu akan melanggar etika. Tapi dia bisa, secara kebetulan, bertemu di kantin pengadilan, tempat banyak pengacara berkumpul. Fajar melihat Pak Danang sedang memesan kopi. Fajar mendekat. Pak Danang, rekan sejawat, sapa Fajar ramah. Pak Danang menoleh, sedikit terkejut melihat pengacara sekelas Fajar menyapanya. Pak Fajar. Suatu kehormatan. Sedang menangani kasus besar di sini? Seperti biasa, Fajar tersenyum tipis. Saya dengar Anda menangani kasus Nindya. Sekretaris Arkan. Pak Danang langsung waspada. Ya, kasus yang rumit. Fajar menepuk bahu Pak Danang pelan. Klien Anda itu loyal sekali, ya? Saya dengar dia menanggung semua kesalahan, bilang itu idenya. Padahal, terus terang, saya kasihan padanya. Kasihan? Ya, pengacara Arkan itu teman saya. Dia bilang strateginya sudah jelas. Arkan akan bersaksi bahwa dia sedang depresi berat. Nindya yang mengurus semua keuangan, semua dokumen. Nindya yang punya akses. Nindya yang punya motif. Dia yang mendorong Arkan untuk kabur. Klien Anda akan jadi tumbal, kata Fajar, sambil membayar kopinya. Wajah Pak Danang mengeras. Fajar baru saja mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Saya turut prihatin, Pak Danang. Semoga berhasil, kata Fajar, lalu berlalu pergi. Benih keraguan itu sudah ditanam. Pak Danang segera kembali ke ruang tahanan menemui Nindya. Benar seperti yang saya duga, kata Pak Danang. Pengacara Arkan sudah menyebar cerita bahwa kamu dalangnya. Kamu akan jadi satu-satunya terdakwa di sini, Nindya. Arkan akan bebas, atau setidaknya mendapat hukuman ringan karena tidak waras sementara. Tidak. Dia tidak boleh melakukan ini padaku, jerit Nindya, mencengkeram rambutnya. Dia jahat. Dia iblis. Kalau begitu, bantu saya, kata Pak Danang. Beri saya sesuatu untuk melawan. Apapun. Bukti bahwa ini idenya. Bukti bahwa dia memanipulasimu. Nindya berpikir keras, air matanya mengalir deras. Saya tidak punya apa-apa. Semua komunikasi lewat telepon. Dia pintar. Dia tidak pernah menulis apapun di pesan. Pak Danang mendesah. Dia hampir kehilangan harapan. Saat itulah Fajar melancarkan serangan terakhirnya. Serangan yang presisi dan mematikan. Malam itu, Pak Danang menerima sebuah email dari alamat anonim. Isinya singkat, Anda pengacara Nindya? Klien Anda sedang ditipu. Dengarkan ini, demi keadilan. Di bawahnya, terlampir sebuah file audio. Pak Danang ragu, tapi rasa penasarannya mengalahkan. Dia mengunduh file itu, memasang earphone, dan menekan play. Itu adalah rekaman audio. Jernih. Suara Arkan dan suara Nindya. Hatinya mencelos saat mendengar kliennya tertawa manja. Kapan kita cairkan yang 2 miliar, Mas? Lalu dia mendengar jawaban Arkan. Jawaban yang membuat darah Pak Danang sebagai pengacara membeku. Sabar. Yang penting kita bereskan dulu masalah di rumah. Nindya itu cuma pion. Gampang diatur, kata suara Arkan, dingin dan penuh perhitungan. Dia kira aku serius mau nikahi dia? Dia kira kita akan selamanya? Dia salah besar. Setelah 2 miliar cair, dia kuberi sedikit uang tutup mulut. Setelah itu, dia kubereskan. Gampang. Pak Danang tertegun. Dia kubereskan. Itu adalah ancaman. Arkan tidak hanya berencana meninggalkan Nindya. Dia berencana menghilangkannya. Ini bukan lagi soal uang. Ini sudah menyangkut nyawa kliennya. Keesokan paginya, Pak Danang membawa laptopnya ke ruang interogasi. Wajahnya serius. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memasang earphone di telinga Nindya dan memutar rekaman itu. Nindya mendengarkan. Awalnya dia tersenyum tipis, mendengar suaranya sendiri bermesraan dengan Arkan. Lalu, kalimat Arkan terdengar. Nindya itu cuma pion. Senyum Nindya memudar. Dia kira aku serius mau nikahi dia? Dia salah besar. Wajah Nindya menjadi pucat pasi. Setelah itu, dia kubereskan. Gampang.
Nindya merobek earphone dari telinganya. Dia menatap Pak Danang. Matanya liar. Napasnya terengah-engah. Dia tidak menangis. Dia gemetar karena amarah dan rasa ngeri yang luar biasa. Dia bilang apa? Bisiknya. Dia mau membereskan aku? Pria yang ia bela. Pria yang ia korbankan segalanya untuknya. Pria yang ia pikir mencintainya. Pria itu ternyata berencana membunuhnya setelah dia tidak lagi berguna. Semua cinta, semua pemujaan, semua kesetiaan, lenyap dalam sekejap. Terbakar habis oleh pengkhianatan yang paling puncak. Nindya menatap Pak Danang. Air matanya sudah kering. Yang tersisa adalah tatapan dingin yang mengerikan. Tatapan seorang wanita yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Pak Danang, katanya, suaranya pelan dan serak. Apa yang harus saya lakukan, agar saya tidak membusuk di penjara sendirian? Pak Danang mengangguk. Dia tahu inilah saatnya. Bicara. Ceritakan semuanya. Menjadi saksi kunci. Berikan semua yang kamu tahu tentang Arkan. Setiap detail kecil. Setiap kejahatan. Nindya menarik napas panjang. Saya mau kesepakatan. Hukuman paling ringan. Perlindungan saksi. Saya akan usahakan. Nindya bersandar. Matanya menatap dinding abu-abu di depannya. Baik. Panggil penyidiknya. Saya akan bicara. Dia berhenti sejenak, lalu menatap pengacaranya lagi. Dan saya akan ceritakan semuanya. Termasuk apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian Rafa. Ruang sidang utama pengadilan negeri terasa dingin dan menyesakan. Udara tegang menggantung berat, seolah bisa diiris dengan pisau. Hari ini adalah puncak persidangan Arkan. Selama berminggu-minggu, jaksa telah membentangkan kasus penggelapan dana dan pencucian uang. Pengacara Arkan bekerja keras, melukiskan kliennya sebagai suami patah hati yang dimanipulasi oleh sekretarisnya, Nindya. Arkan sendiri memainkan perannya dengan sempurna. Dia duduk di kursi terdakwa, mengenakan kemeja putih bersih, wajahnya muram, dan sesekali mengusap matanya seolah menahan duka yang mendalam atas putranya. Kiara duduk di barisan paling depan, tepat di belakang meja jaksa penuntut. Hijabnya hari ini berwarna abu-abu muda, warnanya setenang baja. Dia menatap lurus ke punggung Arkan. Pria itu tidak pernah sekalipun berani menoleh ke arahnya sejak sidang dimulai. Di sebelahnya, Fajar Nugroho duduk dengan tenang, map-map dokumen tersusun rapi di depannya. Sidang hari ini, kata hakim ketua, suaranya menggema, adalah untuk mendengarkan kesaksian dari saksi kunci, Saudari Nindya. Semua mata tertuju ke pintu samping. Nindya masuk, diborgol, dan mengenakan rompi tahanan. Dia tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat tanpa riasan, rambutnya yang dulu tergerai indah kini diikat asal-asalan. Dia berjalan ke kursi saksi tanpa menatap siapapun. Saudari Nindya, apakah Anda bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya? Saya bersumpah, jawab Nindya, suaranya pelan tapi jelas. Jaksa penuntut, seorang wanita tegas bernama Ibu Ratna, memulai. Saudari Nindya, Anda didakwa sebagai kaki tangan dalam kasus penggelapan dana senilai 2 miliar rupiah. Pengacara terdakwa Arkan menyatakan bahwa Andalah dalang di balik semua ini. Bahwa Anda memanfaatkan terdakwa yang sedang berduka. Apa tanggapan Anda? Nindya menarik napas. Dia menoleh, menatap Arkan untuk pertama kalinya. Mata Arkan membelalak kaget, memberi isyarat padanya untuk diam. Tapi Nindya sudah melewati batas ketakutannya. Itu bohong, kata Nindya. Matanya kini beralih ke jaksa. Semuanya adalah ide Arkan. Dari awal sampai akhir. Ruang sidang mulai berbisik. Pengacara Arkan melompat berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Saksi mencoba. Ditolak, kata hakim. Saksi hanya menjawab pertanyaan. Lanjutkan, jaksa. Bisa Anda jelaskan? Tanya Ibu Ratna. Arkan yang membuat PT Mitra Jaya Logistik. Dia yang mengajari saya memalsukan tanda tangan. Dia yang merencanakan pelarian kami. Dia bilang, Nindya menelan ludah, suaranya bergetar karena amarah, bahwa dia akan segera mencairkan uang 2 miliar, dan setelah itu dia akan membereskan saya. Arkan memucat. Bohong. Dia mengada-ada. Dia stres, teriak Arkan dari kursinya. Diam, bentak hakim. Terdakwa, satu kali lagi Anda bicara tanpa izin, saya akan usir Anda dari ruang sidang Anda sendiri. Nindya melanjutkan. Dia menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan mereka di rumah Kiara. Tentang bagaimana mereka tertawa saat menyebut Kiara, istri bodoh.
Tentang bagaimana Arkan frustrasi saat cek 2 miliar itu hilang, dan bagaimana Arkan mulai mencurigai putranya sendiri, Rafa. Kiara memejamkan mata. Mendengar semua itu diakui di depan umum terasa seperti disiram air asam, tapi dia bertahan. Pengacara terdakwa bilang, kliennya sangat mencintai putranya. Duka itu yang membuatnya tidak stabil, kata Jaksa Ratna, suaranya tajam. Benarkah terdakwa Arkan sangat mencintai putranya? Nindya tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Mencintai? Dia menyebut anaknya, anak sok pintar. Dia marah karena Rafa terlalu banyak tahu. Dia kesal karena Rafa mengambil cek yang dia butuhkan. Keberatan, Yang Mulia. Ini fitnah, seru pengacara Arkan. Ditolak, sahut hakim lagi. Jaksa, apa relevansi semua ini dengan kasus penggelapan dana? Ibu Ratna menatap hakim. Relevansinya adalah motif, Yang Mulia. Kami akan membuktikan bahwa terdakwa Arkan tidak hanya bersalah atas penggelapan dana, tapi juga melakukan kejahatan yang jauh lebih keji untuk menutupi kejahatan keuangannya. Ibu Ratna memberi isyarat pada Fajar. Fajar mengangguk, menyerahkan sebuah flash disk kepada petugas pengadilan. Flash disk kedua. Kartu as. Yang Mulia, kata Ibu Ratna, saksi Nindya telah memberikan kami bukti baru. Sebuah kesaksian yang akan mengubah jalannya persidangan ini. Dia adalah saksi mata atas apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian almarhum Rafa. Jantung Arkan seolah berhenti berdetak. Dia menatap Nindya dengan ngeri. Apa maksud Anda? Tanya hakim, keningnya berkerut. Saya ada di sana, kata Nindya. Suaranya kini nyaris berbisik, tapi terdengar jelas di mikrofon. Saya ada di dalam mobil, di seberang jalan. Arkan menelepon saya, menyuruh saya menunggu di sana. Dia bilang dia akan membereskan masalah anak itu dan mengambil ceknya. Saya melihat semuanya dari jauh, dari kamera ponsel saya. Itu bohong. Nindya tidak ada di sana. Tapi Fajar dan Pak Danang sudah menyusun skenario ini. Nindya harus punya alasan legal untuk tahu apa yang terjadi. Kebohongan kecil untuk mengungkap kebenaran besar. Saya tidak mengerti, kata pengacara Arkan, mulai panik. Kami memiliki bukti video, Yang Mulia, kata Jaksa Ratna. Bukti yang direkam oleh almarhum Rafa sendiri. Dan kami meminta saksi Nindya untuk mengkonfirmasi apa yang dia lihat. Layar besar di ruang sidang menyala. Petugas memutar file, video _terakhir MP4. Ruang sidang hening. Mereka melihat tangga itu. Mereka mendengar suara Kiara dari dapur. Lalu mereka melihat Arkan, wajahnya penuh amarah. Mereka melihat Rafa yang kecil dan polos. Mereka mendengar bentakan Arkan. Jangan bohong. Kembalikan cek itu. Hapus semua rekaman. Mereka melihat Arkan mencengkeram lengan Rafa. Dan kemudian, mereka melihat dorongan itu. Tidak. Jeritan itu datang dari Kiara. Dia melompat berdiri, tangannya menunjuk ke layar. Dia mendorongnya. Arkan, kamu membunuh anakku. Kekacauan meletus. Para pengunjung berteriak ngeri. Palu hakim diketuk berkali-kali. Tenang. Semuanya tenang. Tapi video itu terus berputar. Bagian yang paling mematikan. Setelah Rafa jatuh, video itu menangkap Arkan yang berdiri diam di puncak tangga. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Ekspresi lega yang dingin di wajahnya terlihat jelas di layar besar itu. 5 detik penuh dia menatap ke bawah, memastikan. Sebelum akhirnya dia memakai topengnya dan berteriak memanggil Kiara. Ruang sidang senyap. Napas semua orang tertahan. Hakim, jaksa, pengacara, pengunjung, semua mata kini tertuju pada Arkan. Wajah Arkan tidak lagi pucat. Wajahnya merah padam. Sandiwaranya hancur. Topengnya telah dirobek di depan semua orang. Pengacaranya menatapnya dengan jijik dan ngeri. Saudari Nindya, suara Jaksa Ratna memecah keheningan yang mencekam. Apakah itu yang Anda lihat? Ya, bisik Nindya, menangis sungguhan. Dia membunuhnya. Dia membunuh anaknya sendiri hanya karena uang. Semua pertahanan Arkan runtuh. Rencana yang ia susun rapi. Kebohongan yang ia bangun. Semuanya hancur berkeping-keping oleh rekaman yang dibuat oleh anak yang ia benci. Bohong. Arkan melompat dari kursinya, menunjuk ke arah Nindya, lalu ke Kiara. Semua bohong. Kalian berdua yang menjebak saya. Dia menatap Kiara. Matanya nyalang, penuh kegilaan. Kamu, Kiara, dasar perempuan bodoh.
Harusnya kamu mati bersamanya. Harusnya kalian berdua mati. Ruang sidang terhenyak. Saya tidak membunuhnya. Arkan tertawa, tawa histeris yang menggema. Dia yang bodoh. Kenapa dia harus ikut campur? Kenapa dia harus merekam? Anak itu pantas mati karena menghalangi jalanku. Hening. Total. 1 minggu kemudian, ruang sidang itu kembali terisi. Kali ini, suasananya muram, tapi tenang. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Arkan masuk, kini tidak lagi angkuh. Bahunya terkulai, kakinya diseret. Dia tampak seperti cangkang kosong. Nindya duduk di kursi terdakwa lain, di seberangnya, menanti vonisnya sendiri. Kiara duduk di tempat yang sama. Dia mengenakan hijab putih bersih. Di sebelahnya, Fajar Nugroho tampak tenang. Hakim ketua masuk, membawa lembaran-lembaran kertas yang akan menentukan nasib 2 orang di depannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti, rekaman audio, rekaman video, hakim memulai, suaranya berat, kesaksian dari saksi Nindya, dan pengakuan terdakwa Arkan di muka persidangan. Hakim berhenti sejenak, menatap Arkan. Terdakwa Arkan. Anda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kejahatan berlapis, korupsi dan penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, dan pembunuhan berencana terhadap putra kandung Anda sendiri, Rafa. Suara hakim meninggi. Perbuatan Anda, yang membunuh darah daging Anda sendiri demi keserakahan dan untuk menutupi kejahatan Anda, adalah tindakan paling keji yang tidak bisa dimaafkan oleh akal sehat dan kemanusiaan. Tidak ada satupun hal yang meringankan. Oleh karena itu, hakim mengambil palu, pengadilan menjatuhkan hukuman, mati. Palu diketuk 1 kali. Keras. Arkan tidak bereaksi. Dia hanya menatap kosong ke depan. Seolah jiwanya sudah lama pergi. Lalu hakim beralih ke Nindya. Terdakwa Nindya. Anda terbukti bersalah atas persekongkolan dalam penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Namun, mempertimbangkan kejujuran Anda, penyesalan Anda, dan kerjasama Anda sebagai saksi kunci, justice kolaborator, yang mengungkap kejahatan yang lebih besar, pengadilan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, dipotong masa tahanan. Nindya menunduk. Air matanya menetes. Dia tidak mendapatkan kebebasan, tapi dia terhindar dari puluhan tahun penjara. Dia melirik ke arah Kiara. Kiara tidak membalas tatapannya. Sidang selesai. Karma telah ditebus. Saat Kiara berjalan keluar dari ruang sidang, Fajar menahannya. Kiara, ada satu urusan lagi. Beberapa hari kemudian, Kiara bertemu dengan Fajar dan Dewan Direksi perusahaan tempat Arkan dulu bekerja. Mereka bertemu di kantor Fajar. Cek 2 miliar yang asli kini ada di atas meja. Ibu Kiara, kata pimpinan Dewan Direksi, seorang pria tua yang bijaksana. Atas nama perusahaan, kami tidak tahu harus berkata apa. Anda telah menyelamatkan perusahaan kami dari kerugian yang lebih besar dan mengungkap kebusukan yang tak ternilai harganya. Uang 2 miliar ini adalah uang perusahaan kami yang dicuri Arkan. Saya tahu, kata Kiara pelan. Saya tidak pernah berniat memilikinya. Ini bukan hak saya. Ini uang haram. Kiara mendorong cek itu kembali ke arah mereka. Pria tua itu tersenyum. Kami tahu. Integritas Anda luar biasa, sama seperti putra Anda. Dia kemudian mendorong sebuah amplop lain ke arah Kiara. Perusahaan kami memiliki kebijakan. Bagi siapapun yang berhasil mengungkap kasus korupsi internal besar, ada hadiahnya. Balas jasa yang sah dan legal. Jumlahnya memang tidak sebanding dengan nyawa putra Anda, tapi terimalah ini. Kiara membukanya. Sebuah cek baru. Atas nama Kiara. Jumlahnya tidak sebesar 2 miliar, tapi cukup besar untuk mengubah hidupnya. Gunakan ini dengan bijak, Ibu, kata pria itu tulus. Anggap ini sebagai warisan dari Rafa untuk Anda. Kiara menerima cek itu. Kali ini, air matanya menetes. Bukan air mata duka, tapi air mata kelegaan yang pahit. 6 bulan kemudian, sebuah bangunan kecil yang baru dicat berdiri di pinggiran kota. Warnanya cerah, dengan taman bermain kecil di halamannya. Di atas gerbangnya, ada sebuah papan nama dari kayu, Yayasan Cahaya Rafa. Kiara, dengan hijabnya yang kini berwarna-warni, sedang tersenyum, dikelilingi oleh anak-anak. Ini adalah rumah aman. Sebuah yayasan yang dia dirikan dengan uang hadiah itu. Sebuah tempat untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Tempat di mana anak-anak bisa aman, didengarkan, dan dilindungi. Dia tidak lagi tinggal di rumah lama. Rumah itu sudah ia jual, menghapus semua jejak Arkan dan mimpi buruk di dalamnya.
Dia memulai hidup baru di sebuah apartemen sederhana dekat yayasannya. Seorang anak perempuan kecil menarik-narik gamis Kiara. "Ibu Kiara, lihat gambarku." Kiara berjongkok, mensejajarkan dirinya dengan anak itu. "Wah, bagus sekali, sayang. Gambar apa ini?" "Ini gambar aku," katanya. "Dan ini ibu peri yang melindungiku." Anak itu menunjuk sesosok wanita berhijab di gambarnya. Kiara tersenyum, memeluk anak itu erat. "Ibu bukan peri, Nak. Ibu di sini hanya temanmu." Saat dia memeluk anak itu, dia menatap ke langit biru cerah di atas taman bermain. Dia tidak lagi merasa sendirian. Duka atas Rafa tidak akan pernah hilang. Luka itu akan selalu ada. Tapi dia telah mengubah racun pengkhianatan Arkan menjadi obat bagi orang lain. Dia tidak mendapatkan putranya kembali. Tapi dia telah memastikan bahwa kebenaran yang diperjuangkan Rafa dengan nyawanya tidak sia-sia. "Ibu di sini, Nak," bisik Kiara pada angin. "Rafa tidak sendirian. Ibu menemukan kebenaranmu." Di Yayasan Cahaya Rafa, di antara tawa anak-anak yang terlindungi, Kiara akhirnya menemukan kedamaiannya. Dia telah kalah dalam pertempuran sebagai seorang istri, tapi dia telah menang telak dalam perang sebagai seorang ibu. 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 Sebagai seorang ibu.